Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop monster dari MSI dengan RTX 4090-nya dan juga Intel Core i9 generasi ke-13 yaitu Core i9 13980HX dan ini adalah MSI Titan GT77HX13V. Tentu laptop besar seperti ini bisa kita sebut sebagai full desktop replacement. Tujuannya untuk orang-orang yang memang menginginkan performance yang betul-betul mendekati PC desktop, tapi kalian masih tetap bisa pingin bawa laptopnya itu untuk dibawa pergi ke mana-mana. Konteksnya bukan berarti kalian bisa menggunakan laptop ini seperti di cafe sembari nongkrong dan mendapatkan full performance dari PC desktop, melainkan ketika kalian bekerja untuk pindah studio atau berpindah lokasi, kalian masih tetap bisa mendapatkan performance yang maksimal. Tentunya kalian bisa mendapatkan performance maksimal dengan colokin power adapter yang memang power brick-nya sangat-sangat besar di 330 watt ya. Yang MSI tawarkan dari seri Titan kali ini adalah dengan menawarkan full performance dari CPU dan GPU-nya yang menargetkan angka total 250 watt, yaitu GPU di 175 watt dan CPU-nya di 75 watt. Sebetulnya ada yang menarik dari klaimnya MSI soal total 250 watt power ini dan nanti kita bakalan lihat di bagian pengujiannya. Kita bakalan singgung dulu sedikit mengenai desainnya karena untuk seri Titan kali ini cukup ada perubahan dari seri-seri sebelumnya. Bukan seri-seri sebelumnya sih, bahkan dari satu generasi sebelumnya aja ini udah memiliki perbedaan yang cukup signifikan menurut gua. Ya, dari segi desainnya itu udah terlihat jauh lebih slim. Memang ini laptop tetap kelihatan besar, tapi tidak sebesar desktop replacement di zaman-zaman dulu lah gitu yang rata-rata tuh pada tebel banget, tapi ini ketebalannya tuh masih ada di level yang menurut gua cukup waras lah. Jadi dimensinya tuh masih sangat-sangat oke. Beratnya memang ada di angka 3,3 kg, tapi kalau kita ngelihat desktop replacement dulu yang punya spesifikasi badak dan powernya mentok kanan semua, itu rata-rata punya berat di 4 kg. Jadi punya berat di 3,3 kg aja sebetulnya itu udah sangat-sangat oke. Lalu udah pasti desain materialnya di sini semuanya rigid banget ya, nggak ada yang kaleng-kaleng di laptop ini. Ya wajar, laptop ini harganya hampir setara mobil LCGC gitu. Jadi untuk urusan build quality itu udah sangat-sangat oke lah. Dan RGB di bagian belakang yang udah bikin kalian itu salah fokus, terutama waktu gue nge-review RTX 4070 MSI kemarin, karena gue udah sempet majang laptop ini sebagai easter egg dan kalian udah lumayan salah fokus. Tapi tenang aja, RGB-RGB yang di belakang itu memang by default seperti ini, cuma kalian masih bisa kontrol itu, masih bisa atur lagi lewat MSI Center. Lalu bagian keyboardnya ini ya, ini keyboardnya mechanical dan ini mechanicalnya cakep banget cuy. Ini menggunakan switch Cherry MX Ultra Low Profile gitu, jadi ini memang bener-bener mechanical keyboard dan rasanya crispy banget ini keyboard. Ya meskipun memang di bagian numpad itu nggak kerasa mechanicalnya, mungkin karena keycapsnya terlalu kecil ya, atau mungkin memang sebetulnya ini masih membran di bagian numpadnya. Touchpadnya juga gede banget di sini, jadi untuk ukuran laptop gaming rasanya MSI udah semaksimal mungkin untuk menyempurnakan baik dari segi desainnya ataupun dari peripheral bawaannya. Dan bahkan ada sensor fingerprint untuk laptop gaming. Paling peripheral yang menurut gue masih kurang untuk sebagai laptop gaming kelas atas banget adalah di bagian webcamnya, karena webcamnya ini dia masih 720p. Gue sebetulnya berharap untuk webcamnya ini dia mendapatkan Full HD, jadi ada kemungkinan untuk gamer-gamer yang sebagai content creator juga dan mau live streaming, misalkan dia lagi healing gitu ya di Bali atau di mana gitu, dia masih bisa tetap mendapatkan webcam yang udah auto bagus gitu di dalam laptop ini. Tapi ini webcamnya memang cukup standar-standar aja menurut gua. Tapi mungkin karena MSI di sini memang memfokuskan ke bagian lain, seperti di bagian layarnya. Ini adalah laptop pertama yang menggunakan panel mini LED dengan resolusi 4K di 144 Hz dengan 100% DCI P3. Ukurannya 17,3 inch dan ini luar biasa kontras dan juga warnanya bener-bener epic banget. Ini kalau misalkan kalian beli monitornya aja, ya ini monitor yang pakai mini LED rata-rata untuk resolusi 4K 144 itu mungkin kalian bisa dapetin antara 15 sampai dengan 20 juta rupiah. Dan untuk yang ukurannya kecil seperti ini udah otomatis harganya bakalan jauh lebih mahal lagi sih. Jadi oke lah, wajar kalau misalkan MSI ngebanderol laptop ini seharga mobil LCGC gitu ya.
I/O-nya juga di sini udah sangat-sangat lengkap. SD card ada, Thunderbolt ada 2 biji, USB 3.2 itu ada 3. Jadi ini untuk outputnya pun bahkan udah desktop class. Nggak ada yang bisa dikomplain gitu dari laptop yang memang udah semonster ini memang. Bahkan untuk spesifikasi ini ya mentok kanan banget dengan Intel Core i9 13980HX prosesor. Abis itu GPU-nya menggunakan GeForce RTX 4090 laptop. RAM-nya udah 64GB DDR5 yang dimana di sini udah jalan di 4800 MHz karena dia punya 4 DIMM. Dia bukan pakai 2 DIMM, jadi nggak menggunakan yang 5200 atau ke atas. NVMe-nya itu ada 3 slot. Dan ini udah ada 2 slot terisi dengan kapasitas 4TB NVMe PCIe Gen 4. Jadi udah jalan RAID 0. Ada Wi-Fi 6E. Ethernet-nya juga itu udah 2,5 Gbps. Include dengan Windows 11 di dalam sini. Tapi sayangnya belum tersedia untuk Microsoft Office Home Student di laptop yang harganya hampir 90 juta. Opsi upgrade tentu luas banget ya. Untuk RAM tadi gue juga udah sebutin kalau ada 4 slot SODIMM DDR5 di dalam sini. Dan untuk SSD-nya ada 3 slot M.2 yang bisa kalian isi. 2 udah tersedia, yaitu NVMe PCIe Gen 4. Dan yang satu nganggur, kalian bisa colokin NVMe PCIe Gen 5 apabila NVMe Gen 5 itu udah tersedia banyak di pasaran. Sebenarnya sekarang udah ada juga sih di marketplace 1 atau 2 brand gitu. Jadi kalau misalkan udah mulai banyak dan kalian ngerasa perlu NVMe SSD yang lebih kenceng lagi, kalian bisa sikat. Tapi sebenarnya yang versi RAID-nya ini juga udah kenceng mampus sih. Nah, untuk utilities di sini ada MSI Center ya. Di MSI Center ini ada banyak banget yang bisa kalian setting, mulai dari RGB-RGB-an, fan speed, abis itu ada user scenario juga. User scenario ini menarik dari MSI karena selain ada profiling, kalian juga bisa menggunakan AI gitu. Jadi untuk versi autonya lah bisa dibilang. Bahkan di sini tersedia juga untuk MUX switch-nya ya. Jadi kalian bisa overdrive menggunakan discrete GPU apabila kalian menggunakan laptop ini, atau kalian bisa hybrid aja apabila kalian nggak pingin terlalu boros dalam penggunaan baterai gitu. Apabila kalian lagi mau cabut powernya, terus lagi mau gunain yang ringan-ringan aja, kalian gua rasa sih sebaiknya menggunakan hybrid. Tapi kalau misalkan kalian mau main game, kalian tentunya bakalan lebih ideal apabila kalian menggunakan mode discrete GPU ini. Solusi pendingin dari laptop ini juga menurut gua sangat-sangat gila ya. Dan MSI memang perlu melakukan hal seperti ini karena ya mereka mengklaim total power yang bisa disuplai untuk CPU dan GPU-nya adalah 250 Watt. Yang dimana CPU-nya ini diklaim berjalan di 75 Watt dan GPU-nya di 175 Watt. Sehingga MSI juga menyebut coolernya ini sebagai cooler boost Titan. Ya, ini Titan memang karena sangat-sangat besar gitu. Menariknya adalah ketika gua cek, GPU-nya memang punya maksimum TGP di angka 175 Watt. Sementara ketika gue menggunakan mode Extreme Performance, CPU-nya itu punya power limit 1 di angka 134 Watt dan turbonya di angka 220 Watt. Ini laptop bener-bener dikasih spek rasa desktop berarti. Dan mengenai RTX 4090 laptop, perlu kalian ketahui bahwa RTX 4090 laptop GPU ini adalah GPU yang berbeda dengan 4090 yang ada di desktop. Kalau kita ngeliat dan merhatiin spesifikasinya, 4090 yang ada di laptop ini, kurang lebih dia punya spesifikasi GPU yang mirip seperti RTX 4080 16GB di versi desktopnya. Akan tetapi ini menggunakan konfigurasi memori GDDR6 dengan power limit dan juga clock speed yang jauh lebih rendah. Karena kalau kita ngeliat di versi desktop, RTX 4080 desktop itu punya range rating power di angka sekitar 300 Watt. Sementara ini hanya 175 Watt aja. Dan kira-kira performanya bakalan kayak gimana tuh dengan dikasihnya memori GDDR6 dan juga power limit di angka 175 Watt untuk GPU yang seperti ini. Oke, kita langsung aja cek konsistensi performance-nya melalui Cinebench R23. Ini pada running pertama skornya bisa tembus mencapai angka 30.000 yang berarti sebetulnya ini udah mendekati angka dari 13900K desktop sebetulnya. Tapi setelahnya untuk versi laptop ini dia bakalan konsisten di sekitar 26.000 sampai dengan 27.000 dan itu udah langsung flat aja rasanya. Jadi untuk running pertama memang masih bisa didapetin dari turbo boost-nya. 3D rendering di sini apabila kalian menggunakan Blender dan kalian memanfaatkan GPU-nya, ini udah setara RTX 3090 Ti di desktop sebetulnya. Ini untuk scene classroom-nya aja bisa tembus di angka 1984. Dengan menggunakan RTX 40 series tentu udah ada codec untuk encoding AV1 ataupun decoding AV1 di sini. Jadi apabila kalian menggunakan DaVinci Resolve, kalian bisa ekspor atau render videonya itu menggunakan codec AV1.
Menggunakan EV1 untuk project 13 menit 2 detik ini, itu beres diekspor hanya dengan waktu 3 menit 25 detik aja. Sementara apabila kalian menggunakan H264, itu sebetulnya sedikit lebih cepat karena memang H264 udah cukup umum ya sebagai format kodek video. Ini beres diekspor dalam waktu 3 menit 10 detik. Lalu ini adalah log CPU temperatur saat menjalankan stress test Cinebench R23. Ini gue jalankan selama 20 menit dan bisa kalian lihat sendiri bahwa CPU temperaturnya itu belum menyentuh angka junction temperaturnya. Ini masih ada di sekitar 80 sampai dengan 95 derajat Celcius dan sebetulnya kalau dirata-ratain ini kurang lebih ada di angka 85 derajat Celcius. Ini untuk CPU package powernya bukan di 75 watt loh ya. Ini udah menyentuh angka 130 sampai dengan 140 watt dan ini bener-bener gila berarti gulingnya. GPU temperatur saat dijalankan stress test melalui 3D Mark Firestrike Ultra kurang lebih masih ada di sekitar 70-an derajat Celcius, di sekitar 73 sampai dengan 75 derajat Celcius dengan hotspot di sekitar 80-an gitu. Mentok-mentoknya ada di 90 sih, tapi dia cenderung nggak sesering itu menyentuh angka 90 derajat Celcius untuk hotspotnya. Seperti apa sih kemampuan GPU dari RTX 4090 laptop ini? Kalau gue cek lewat 3D Mark Firestrike Ultra, graphics score di sini ada di angka 13.500-an, yang berarti RTX 4090 laptop ini sebetulnya bisa dibilang setara dengan RTX 4070 Ti yang ada di desktop. Begitu juga dengan 3D Mark Port Royal di sini, kalau gua harus bandingin dengan versi desktop, memang ini cenderung lebih identik dengan RTX 4070 Ti versi desktop, meskipun jumlah CUDA core dari RTX 4090 laptop itu ada di angka yang sama dengan RTX 4080 di versi desktop. Kalian masih bisa mainin game seperti Cyberpunk 2077 bahkan dengan ray tracing yang udah menggunakan path tracing saat ini, itu masih bisa tembus di angka 70 fps dengan resolusi 2K dan ini semuanya rata kanan. Tapi ini dengan bantuan DLSS 3. Selebihnya kalau kalian mau mainin di resolusi 4K, semuanya bisa dilibas. Contohnya misalkan kayak Death Stranding. Kalian masih bisa tembus 154 fps yang berarti 144 Hz bahkan terkejar untuk game AAA. Far Cry 6 kalian masih bisa dapetin 4K di 100 fps pada laptop ini gokil banget sih. Dan ini settingnya semua rata kanan ya, nggak ada yang gua bener-bener geser-geser ke kiri sama sekali. Gua menggunakan preset aja. Lalu untuk Hogwarts Legacy, di sini kalian masih bisa kejar untuk rata-rata di 60 fps. Di sini gue dapetinnya di 72 fps sih untuk resolusi 4K-nya. Dan itu juga udah sangat-sangat bagus mengingat Hogwarts Legacy ini memang game yang sangat-sangat berat saat ini. Horizon Zero Dawn juga kalian masih bisa dapetin rata-rata di 125 fps dengan Ultimate Preset di resolusi 4K. Ini juga udah sangat-sangat kencang. Lalu Shadow of the Tomb Raider menggunakan resolusi 4K juga mendapatkan rata-rata 100 fps dengan Ray Tracing Ultra dan juga DLSS Quality. Jadi performance gamingnya memang udah sangat-sangat luar biasa mengingat ini adalah sebuah laptop. Yang lebih luar biasanya lagi, kemampuan dari SSD-nya. Kemampuan dari SSD-nya ini karena dia menggunakan konfigurasi RAID 0 untuk 4TB-nya ini alias ada 2 NVMe yang digabung menjadi satu. Ini untuk sequential speed-nya tembus di angka 12 GB per second. Ini udah setara NVMe PCIe Gen 5 bahkan ya. Ya memang random 4K-nya kalau di RAID 0 itu memang sebetulnya agak-agak kurang berasa. Jadi random 4K-nya masih sama aja sebetulnya. Tapi kalau kalian lihat di bagian sequentialnya, itu udah kenceng banget. Dan ini berguna sebetulnya untuk video-video editor apabila video editor tersebut nggak pingin memanfaatkan proxy di dalam laptopnya. Lalu apabila kita menjalankan game, ini untuk suhu CPU dan juga GPU-nya, ini kurang lebih sama seperti saat kita menjalankan stress test ya. Akan tetapi perbedaannya sebetulnya ada di GPU sih. Karena di GPU, kali ini GPU-nya bisa tembus di angka sekitar 78 sampai dengan 80 derajat Celcius. Dan itu belum mengurangi performa dari GPU-nya kok. Jadi kalian tenang aja untuk ini. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk MSI Titan GT77HX13V ini. Untuk harga, ya ini harganya hampir 90 juta rupiah, bukan hampir 9 juta rupiah, sorry, hampir 90 juta rupiah. Dan dengan harga 90 juta, bundling yang kalian dapetin itu selain soal laptopnya, kalian mendapatkan MSI Dual Drive 128GB plus MSI Lucky Figure Keychain Black dan MSI Gaming Mouse M99 Pro. Ya, bundling yang cukup banyak memang untuk laptop yang super expensive seperti ini, tapi ya memang sebagai desktop replacement, ini laptop betul-betul sangat-sangat monster. Gua rasa yang beli versi Titan kemarin udah bakalan baper ngelihat Titan yang satu ini. Karena ya dengan RTX 4090 laptop kalian mendapatkan performance
ini GPU lebih kencang daripada 3090 Ti versi desktop kan berarti. Dan sejauh ini belum ada yang bisa ngelewatin performance itu. Ya memang belum melewati, tentunya nggak mungkin ngelewatin 4090 versi desktop, tapi ini adalah performance maksimal dari sebuah laptop yang memang memiliki portabilitas dan juga performance yang identik dengan PC desktop itu sendiri. Dan itu ada di Titan GT77HX 13V. Kalau bicara kekurangannya apa? Ya kekurangannya di budget kita aja sebetulnya. Dan menurut kalian gimana untuk versi Titan yang satu ini dari MSI? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Informasi mengenai laptop ini juga akan gue taruh di kolom deskripsi. Gue Supki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.